Pernah kebayang nggak sih seorang bupati sampai harus menagih hak daerahnya itu di kolom komentar Instagram seorang menteri keuangan? Haha, iya. Kedengarannya kayak adegan sinetron ya, tapi ini beneran terjadi. Betul. Ini dialami Bupati Siak, Afni Zulkifli, yang merasa semua jalan formal sudah buntu. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih, khusus buat Anda, apa sih sebetulnya yang terjadi di balik komentar viral itu? Oke. Sumber kita dari artikel kompas.com tanggal 20 Desember 2025, kita mau cari tahu, kenapa sih pemerintah daerah kok rasanya sampai kayak mengemis untuk dana yang katanya hak mereka sendiri? Dan ini poin penting ya, perlu Anda pahami, langkah di Instagram itu bukan yang pertama. Itu cuma puncak gunung es. Oh gitu ya? Iya, sumber kita bilang surat resmi, permintaan audiensi, itu sudah dilayangkan berkali-kali, tapi nggak ada hasil. Jadi, ini sinyal ada sumbatan komunikasi yang serius sekali antara pusat dan daerah. Oke, jadi ini bukan sekedar surat yang nggak dibales. Mari kita lihat dampak realnya di lapangan. Pasti ada konsekuensi langsungnya kan? Tepat sekali. Dana yang ditahan ini kan bukan untuk proyek-proyek mercusuar gitu ya. Ini untuk hal yang sangat mendasar. Seperti apa contohnya? Gaji ASN, tambahan penghasilan pegawai, terus gaji buat perangkat desa, guru, kader posyandu, bahkan beasiswa untuk anak-anak miskin dan hak para honorer. Ini menyangkut dapurnya ribuan orang. Nah, ini dia yang bikin kita, ya, garu-garu kepala. Menurut artikel yang sama, kinerja keuangan Pemkab Siak ini justru bagus, malah dipuji sama Kanwil Kemenko. Betul sekali. Penyerapan anggarannya oke, nggak ada dana ngendap. Dana desa bahkan sudah cair 100%. Jadi, mereka sudah melakukan semua hal yang benar, tapi kok dananya malah dipotong? Nggak masuk akal, kan? Disitulah letak kontradiksi utamanya. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar soal objektivitas kebijakan. Kalau performa daerah sudah terbukti baik, lalu apa justifikasi teknis di balik pemangkasan dana transfer yang sepenting itu? Ini yang nggak transparan. Oke, karena tadi Anda menyinggung soal transparansi, mari kita lihat angkanya deh. Berapa besar sebenarnya dana yang jadi sengketa ini? Angkanya signifikan. Pertama, masih ada sisa kurang salur dana bagi hasil atau DBH dari tahun 2023. Itu sekitar 100,12 miliar rupiah. 100 miliar? Wow. Itu yang lama. Nah, yang terbaru untuk Desember 2025, Siak seharusnya terima 111 miliar. Dana itu sempat muncul di sistem, lalu tiba-tiba hilang. Hilang begitu saja. Iya, dan yang akhirnya akan ditransfer katanya cuma sekitar 55,6 miliar rupiah. Setengahnya dong berarti. Betul, dipangkas hampir 50%. Padahal total kewajiban yang harus dibayar Pemkab Siak ke warganya itu lebih dari 300 miliar rupiah. Tunggu dulu, DBH ini kan bukan semacam bantuan atau hibah dari pusat, bukan? Anda benar sekali. Dan ini poin yang ditekankan sama Bupati Afni. DBH itu hak mutlak daerah. Dananya dari mana? Ya dari pajak bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan yang dipungut dari wilayah Siak sendiri. Ironis sekali ya. Sangat. Siak ini kan salah satu lumbung devisa negara dari sektor minyak, sawit, dan akasia. Jadi mereka ini pada dasarnya menyetor triliunan ke kas negara, tapi untuk dapat kembali sebagian kecil hak mereka saja, harus ribut dulu di media sosial. Pasti situasinya sangat menekan. Makanya dalam komentarnya, Bupati Afnu sampai pakai kalimat yang sangat kuat ya. Iya, saya baca itu. Dia menulis, kami juga disumpah di bawah Al-Quran untuk berkata jujur pada rakyat. Lalu apa yang harus kami sampaikan ke mereka jika hak-hak mereka tertahan di pusat? Anda bisa merasakan keputusasaannya di situ. Tentu, dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini bukan cuma masalah transparansi, tapi cerminan dari sentralisasi fiskal yang masih sangat kuat. Daerah penghasil sumber daya alam seringkali posisi tawarnya lemah. Jadi harus bernegosiasi terus ya? Betul, harus bernegosiasi untuk dana yang seharusnya otomatis jadi hak mereka. Kasus Siak ini hanya puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih sistemik. Ketika jalur birokrasi buntu, ya medsos jadi satu-satunya jalan keluar. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Kita baru saja menyaksikan sebuah drama birokrasi modern yang panggungnya adalah media sosial. Ini kisah nyata tentang bagaimana sebuah keputusan di pusat bisa berdampak langsung ke ribuan warga di daerah. Dan ini menyisakan satu pertanyaan untuk Anda renungkan.
Ketika seorang kepala daerah terpaksa menggunakan media sosial untuk menagih hak rakyatnya, apakah ini tanda bobroknya sistem birokrasi kita? Atau justru ini adalah sebuah evolusi baru dalam cara kita menuntut akuntabilitas di era digital yang serba terbuka ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.